Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah adik-adik, seperti biasa hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Kira-kira hari ini tema kita apa ya? Oke, daripada kita nih berlama-lama, kita akan sama-sama berdoa dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, seperti biasa pujian dan penyembahan kita akan dipimpin oleh Kak Joshua. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan nih, kita seperti biasa mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau menyerahkan ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Ya, sekarang ambil sikap yang benar. Kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, karena Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami bisa hari ini mendengarkan firman Tuhan lagi. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati kami juga pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami dengar kami bisa mengerti dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Lani yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati Kak Joshua yang akan memimpin di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami menyerahkan sekali lagi pada kami hanya dengan mengandalkan satu nama, yaitu nama Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yeay, thank you Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Nah, seperti yang Kalani bilang tadi nih, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang Aku Pahlawan Injil. Di minggu lalu kita membahas bagaimana seorang anak berani banget untuk menyampaikan firman Tuhan, bahkan di videoin. Dan Kalani percaya banyak orang-orang yang diberkati melalui apa yang disampaikan oleh anak tersebut. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pahlawan Injil, hari ini kita mau belajar tentang pahlawan yang gagah perkasa. Tema kita hari ini adalah Aku Pahlawan yang Gagah Perkasa. Tema ini Kakak Lani ambil dari Mazmur 60 ayat 14a yang isinya seperti ini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Adik-adik, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi kan dengan sebutan pahlawan. Baik itu di sekolah, di rumah, pada saat bermain, atau mungkin pada saat mendengar cerita yang kalian ceritakan minggu lalu. Pasti udah gak asing. Nah, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih para pahlawan dulu melawan para penjajah untuk membela bangsa Indonesia hingga sampai sekarang ini. Nah, pada zaman dahulu nih adik-adik,
para pahlawan mereka menggunakan peralatan mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Misalnya nih, yang tradisional terbuat dari bambu. Bambunya dipotong, dibikin runcing sehingga bawahnya itu tajam. Sehingga pada saat ada musuh nih, mereka bisa memakai itu untuk melawan musuh. Atau juga menggunakan peralatan yang modern. Misalnya nih, senapan, pistol, atau granat. Nah, barang-barang itu digunakan oleh pahlawan untuk membunuh para penjajah atau orang-orang yang mau menghancurkan bangsa Indonesia. Nah, para pahlawan ini pada saat mereka mau berperang melawan para penjajah nih, mereka tidak takut adik-adik. Jadi mereka tidak, udahlah nggak usah aja, biarin aja. Kita nanti dibunuh loh, nanti kita mati loh. Tidak adik-adik. Para pahlawan ini mereka maju, mereka melawan apapun resikonya. Hingga pada akhirnya Indonesia diresmikan bebas dari para penjajah. Nah, adik-adik, kita bisa menjadi pahlawan seperti mereka. Akan tetapi kita tidak berperang dengan membawa senjata yang seperti para pahlawan-pahlawan itu gunakan. Kita bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa dengan cara menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hah? Kok bisa, Kak? Hanya dengan kita mengerti firman, menyimpan firman itu dalam diri kita, kita bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Iya, betul. Karena bangsa Indonesia ini sudah dibebaskan atau sudah merdeka. Sekarang kita akan lebih memfokuskan gimana caranya kita, adik-adik di rumah, Kak Lani, atau orang-orang teman-teman di sekitar kita bebas dari keinginan untuk berbuat dosa. Nah, lalu mengapa Kak Lani tadi bilang gini? Dengan kita mengerti firman dan kita menyimpannya dalam kehidupan kita, kita bisa menggunakan firman tersebut untuk menaklukkan atau mengalahkan keinginan kita untuk berbuat dosa. Misalnya contoh seperti ini adik-adik. Suatu hari ada seorang anak yang marah sekali karena temannya itu menghina temannya yang lain. Jadi dia punya temennya ini dihina-hina, diejek-ejek oleh teman-teman yang berada di kelasnya mereka. Dia marah sekali. Lalu dia pengen banget gitu marahin, kalian gak boleh ya seperti itu. Kalian menghina orang lain gak boleh tahu. Dia pengen marah, dia pengen berantem sama orang-orang itu. Tetapi adik-adik, karena dia di rumah sering diajarkan untuk membaca Alkitab dan merenungkan apa yang dia baca. Suatu hari itu dia pernah membaca seperti ini. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Nah, pada saat dia pengen berantemin orang-orang itu, pada saat dia pengen marah, dia mengingat bahwa saya harus tetap bersikap baik, saya harus tetap mengasihi mereka dan menegur mereka dengan kasih. Akhirnya adik-adik, pada saat kemarahannya itu dia menenangkan dirinya. Dia memanggil teman-temannya itu lalu bilang sama teman-temannya, tidak boleh loh seperti itu. Kita semua kan berteman, kita gak boleh menyakiti hati sesama kita. Tetapi kita harus saling mengasihi, saling berbuat baik tanpa memandang kekurangan dari teman kita. Lalu teman-temannya itu bilang, kamu mah sok tahu deh. Ya biarin aja lah. Lagian dia itu kan memang pantas tuh digituin. Lagian siapa suruh dia punya kekurangan. Lalu dia bilang kepada teman-temannya ini,
Setiap kekurangan itu juga ciptaan Tuhan. Jadi kalau dia memiliki kekurangan, kita memiliki kelebihan, bukan berarti kita lebih baik loh dari dia. Tetapi kita semua sama di mata Tuhan. Lalu teman-teman ini pun tersadar dengan tegurannya, lalu meminta maaf kepada teman mereka yang mereka ejek-ejek tadi. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar seperti ini. Pada saat firman itu ada dalam diri kita, kita membaca firman, kita lalu merenungkannya, dan kita mau untuk melakukannya, tentunya dengan mengandalkan Tuhan, kita pasti bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita pasti bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman di sekitar kita, bahkan untuk keluarga kita. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita membaca firman dimulai dari saat kita kecil seperti sekarang. Nah, sekarang Kak Lani ingin menunjukkan satu video nih kepada adik-adik. Kak Lani mau memperlihatkan di mana ada anak-anak yang sedari kecilnya sudah dilatih untuk membaca firman. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Nah adik-adik, itu dia ya videonya yang kita sudah tonton bersama-sama. Dari video tersebut kita bisa melihat bahwa sedari kecil anak-anak tersebut sudah dilatih untuk membaca firman. Hayo, adik-adik di rumah baca firman gak nih? Rajin gak membaca Alkitabnya? Atau malah setiap kali disuruh baca Alkitab malah marah-marah? Hayo. Nah, mulai sekarang kita harus melatih diri kita untuk membaca firman ya setiap hari. Nggak apa-apa bacanya cuma satu pasal aja, tetapi kita mau membaca firman terlebih dahulu, kita memiliki niatan hati untuk membaca terlebih dahulu. Tetapi jangan cuma membaca. Ya udahlah, kalau Kalani bilang saya harus membaca firman. Udahlah baca aja lah, biar saya nanti bisa bilang iya saya baca Alkitab. Jangan hanya membaca, tetapi kita merenungkan dan juga berusaha meminta bimbingan Tuhan agar kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Oke. Sekali lagi ya Kak Lani ingin mengingatkan apa sih yang bisa kita pelajari hari ini. Kita semua sedari kecil bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Tidak mesti kita menggunakan senjata, baik itu senjata tradisional atau senjata yang sudah modern. No, tidak perlu itu semua. Kita bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa dengan kita membaca, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang yuk sama-sama belajar untuk rajin membaca firman dan berdoa kepada Tuhan secara rutin atau serajin-rajinnya. Oke, itu dia ya adik-adik yang bisa kita pelajari hari ini. Kak Lani sangat berharap adik-adik di rumah tidak hanya mendengarkan, tetapi mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya adik-adik di rumah nih, Kak Lani juga harus belajar untuk mempraktekkan firman yang sama-sama kita belajar hari ini. Oke, sebelum kita berdoa penutup, Kak Lani ingin mengingatkan dulu nih untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di-subscribe. Pencet tombol loncengnya agar pada saat Kak Lani memposting video baru, adik-adik mendapat notifikasi. Dan juga pencet tombol like-nya, share kepada teman-teman agar banyak teman-teman yang diberkati sama seperti adik-adik diberkati. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Sekarang saatnya kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita dari awal hingga akhirnya. Yuk sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa.
Bapa dalam surga yang kami sembah, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Sekarang ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kami pribadi lepas pribadi, anak-anak di rumah, baik itu Kak Lani juga dan orang-orang yang mendengarkan cerita hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi agar kami mau mulai sekarang rajin untuk membaca firman, berdoa, melakukan firman itu, mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan kami semua apapun yang kami lakukan, kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami kembalikan segala ucapan syukur kami, segala doa kami hanya dengan mengandalkan satu nama, yaitu nama Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.